Selama ini mengapa tauhid? Ternyata masalah manusia ini dapat diselesaikan dengan dua, kepada Khalik, hanya bergantung kepada Allah. Tapi selama ini kalau kita bicara tentang masalah orang bertauhid, biasanya katanya zuhud, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada kuasa, akhirnya dia hidup miskin, susah, melarat. Tapi Agim ada yang unik, dia bicara tentang tauhid, bicara tentang zuhud, tapi dia kaya raya, motornya gede. Bukan motor gede, itu motor sedang, sayanya kecil, jadi lebih kelihatan. Masya Allah. Bicara tentang masalah tauhid, orang selalu mengatakan kalau sudah tauhid kita murni, jangan lagi memandang kepada harta, tinggalkan ekonomi, tinggalkan. Tapi justru Agim tidak demikian. Tauhid tetap, tapi kita lihat kehidupannya baik, ekonominya mapan, kehidupannya bagaimana menyeimbangkan ini sehingga umat tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru memahami Islam. Jadi begini Ustadz, Ya. Tidak menuhankan itu bukan berarti tidak punya. Kata kuncinya bukan berarti tidak menuhankan, berarti tidak punya. Iya, gini, kita punya harta tapi tidak menuhankan harta, itulah zuhud. Allah. Ada orang yang tidak punya harta tapi menuhankan harta, tetap saja dia walaupun bokeh tetap tidak bagus, itu yakinnya. Orang yang tidak punya harta tapi menuhankan harta, ingin punya harta padahal tidak punya harta, masuk nerakanya 2 kali berarti. Gak tahu juga Ustaz, itu urusan Allah. Tapi udah pasti menderita, karena setiap kali kita mengilahkan sesuatu selain Allah, Allah kan tahu isi hati kita, pasti Allah turunkan gelisah. Jadi kalau misalkan udah menyandar nih ya, udah ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi ke makhluk, udah pasti Allah naruh di hati ini kegelisahan, kesengsaraan. Makanya kalau punya dunia nggak ada masalah, tapi jangan sampai menganggap dunia inilah penjamin hidup kita. Zuhud itu kan bukan tidak punya uang Ustadz. Ya. Orang yang zuhud itu mau punya 1000, 1.000.000, 1.000.000.000 sama, karena dia lebih yakin dengan jaminan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Itu zuhud. Bagaimana menguatkan keyakinan? Harus dilatih Ustadz. Cara melatihnya? Ya misalkan ini nanti ada sedekah ya, jangan suka ragu-ragu, sedekah berapa, nggak usah dihitung-hitung, ada sini, coba aja keluarin, buka jam keluarin, cincin keluarin, pasti nyesel. Kenapa tidak dari dulu saya jadi dermawan, gitu nyeselnya. Oh, jadi ini akan ada ujian. Ada sesudah ini biasakan diuji ya. Masya Allah. Mana kotaknya? Belum Ustadz, belum panas ini ya. Ya. Jadi seperti tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong, ganti-ganti tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati. Ya, tidak ada rasa memiliki. Nggak ada. Bagaimana melepas rasa kepemilikan, rasa ketergantungan, rasa keterikatan dari dalam hati ya? Jadi saya gini yang ketempuhan ini hadirin. Jadi harus dengan riadah Ustadz. Ya. Tidak bisa ilmu ma'rifatullah ini hanya dengan belajar. Ya. Tapi harus ada mujahadah melepaskannya. Makanya seperti kalau saudara ragu terhadap uang, latih saja. Dia punya uang, potong 5%, sedekahkan. Lihat, jadi miskin tidak? Oh enggak juga. Potong 10%, jadi miskin tidak? Oh enggak. Potong 20%. Tuh lihat Ustaz, udah lihat kan? Semuanya tegang, padahal baru rencana. Tadi 5% mereka masih senyum, 9%, 10%, 20%, baru rencana pelit. Saya nih Ustadz ya, maaf ya, kalau saat ini nih tiba-tiba ada tamu, saya mau ngasih uang ke ya, boleh ngasih ke saya misalkan sekarang 20 miliar, bro aja gini, udah nggak ribet Pak, saya bagi 2, 10 miliar untuk ikhwan, 10 miliar untuk akhwat, sok bagikan, gitu Ustadz. Namanya juga ngelamun, masa pelit ya kan? Betul. Kita mah ngelamun aja pelit Ustaz. Apalagi nggak ngelamun.